Oke, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan membuat video tutorial untuk masih tidak jauh-jauh dari sistem operasi yang akan kita manfaatkan, yaitu Debian. Dalam hal ini kemarin sudah kita install dalam VirtualBox. Oke, sini kemarin hasil instalasi yang sudah pernah ada. Jadi materi kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi sistem operasi kita agar supaya dapat terhubung dengan repositori lokal. Ini sangat bermanfaat sekali jikalau kita mempraktekkan ini dengan kondisi tidak ada akses internet, atau jikalaupun ada karena memerlukan bandwidth yang besar dan biasanya memerlukan waktu instalasi yang lama jikalau kita menghubungkan repositori kita dengan internet. Kemarin anak-anak sudah mengcopy semua yang sudah saya sertakan di file praktek untuk latihannya. Kemudian untuk instalasi aplikasi bantunya, yaitu web server lokal yang berbasis Windows-nya, Laragonnya tidak perlu saya buatkan tutorialnya. Saya yakini anak-anak sekalian sudah bisa mencoba semua. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah Anda harus menginstal Laragonnya. Jikalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Ini ada Laragon, double klik saja. Nah, kalau di sini tertulis sudah reload, running, maka ini sudah berfungsi dengan baik. Lalu kita coba akses di browser, mau Firefox, mau menggunakan Google Chrome, terserah saja, sama saja. Tidak masalah, Anda ketik sini localhost. Oke, di sini Laragonnya sudah jalan statusnya. Kemudian kalau sudah jalan Laragonnya ini, pastikan Anda sudah membuat dan mengekstrak sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan di manual booknya, panduannya. Anda membuat folder di sini, di www sini, lalu dibikin folder baru sini, Debian, lalu masukkan disk 1, disk 2, dan disk 3-nya. Kita ekstrak ke masing-masing tempat. Seperti ini. Nah, kalau ini nanti diakses secara browser, maka di sini menjadi Debian. Nah, seperti ini. Ada disk 1, ada disk 2, ada disk 3. Oke. Kemudian karena nanti kita memanfaatkan menggunakan VirtualBox juga, perlu kita perhatikan bahwa ada IP standar bawaan yang sudah disetting otomatis oleh VirtualBox. Kalau kita lihat di adapternya, ini mana VirtualBox ini, oke. Ini adapternya VirtualBox ini otomatis akan bertambah jikalau kita sudah menginstal aplikasi VirtualBox. Kita lihat properties, lihat detail. Nah, di sini bawaannya ini sudah ada IP 192.168.5061. Nah, dengan memanfaatkan ini nanti kita akan mencoba menghubungkan Linux kita agar supaya mengambil ke IP alamat yang sekian ini, 56 ini. Nah, untuk itu jangan lupa ketika nanti kita menjalankan VirtualBox-nya, kita harus memastikan dulu di sesi pengaturannya, di bagian jaringan, pastikan adaptor satunya untuk sementara kita pilih adaptor hanya host saja. Kalau di Inggrisnya yang
only host gitu, pastikan terhubung ke VirtualBox host only Ethernet adapter. Oke. Ya, seperti itu. Kalau sudah, kita klik OK, lalu kita jalankan saja. Tunggu semua prosesnya. Saya tampilkan gimana nih, supaya gede aja nih, supaya besar. Oke, mudah-mudahan tertangkap dengan baik oleh layarnya. Seperti biasa, kita login langsung saja menggunakan user root. Passwordnya kalau sempat saya 1234566. Oke, ini tampilan dasarnya. Sebelum kita mengkonfigurasi repositorinya, kita harus mengkonfigurasi dulu IP address pada sistem operasi Debian. Perintahnya IP spasi A, IP spasi A. Diperhatikan di sini ada dua Ethernet yang ada, jadi Ethernet 1 LO untuk loopback-nya, Ethernet kedua namanya INP 0S3. Perhatikan untuk INP 0S3 ini belum tentu sama pada semua komputer, jadi pastikan Anda mengingat masing-masing, nanti berdasarkan itu kita akan mengkonfigurasi. Oke. Untuk mengkonfigurasi IP-nya, kita akan memanfaatkan salah satu text editor yang umum adalah Pico, bisa juga menggunakan Nano. Terserah kalian sukanya yang mana. Pico spasi /etc /network /interface. Oke. Pico spasi /etc /network /interface. Kalau ada yang bertanya, kok Bapak ngetiknya cepat? Nah, Anda bisa memanfaatkan fungsi yang sudah ada di dalam Debian ini. Ada pengetikan otomatis yang dia sudah bisa langsung mengenali. Jadi cukup ketik 4 huruf awal, lalu tekan saja tab, nanti sisanya mengikut. Contoh, saya ulangi, Pico spasi /etc /network. Baru seperti ini, tekan saja huruf tab, langsung ikut. Seperti itu. Oke, ini isi filenya. Nah, kalau Anda sudah mengedit sesuatu, misalnya lalu Anda keluar, maka untuk mengulangi perintah itu tidak perlu diketik, cukup menekan keyboard tombol panah atas, maka semua perintah yang pernah diketik akan tampil lagi. Nah, seperti itu. Oke. Yang ada tanda pagar ini artinya hanyalah sebuah komentar, bukan sebuah perintah. Bagaimana cara mengkonfigurasi IP-nya? Ada di modul juga, nanti kalian bisa ikuti modulnya. Di sini saya contohkan. Ingat tadi saya menggunakan INP 0S3. Maka kita ketik sini auto INP 0S3, baru IPS INP 0S3 inet static address 192.68.56.2. Kenapa saya pakai 2? Karena loopback tadi yang adapter yang pertama sudah menggunakan 56.1. Saya pakai di sini yang 56.2/24. Ini sebenarnya kalau Anda mengetik dengan di sini subnet lalu ketik 255 ya sah-sah saja seperti itu. Cuma akan lebih banyak yang harus diketik. Jadi untuk mengadopsi yang perintah yang lebih mudah, /24 itu untuk subnet max 255.255.255.0. Itu juga sama. Jadi cukup tambahkan 3 baris saja. Oke, kalau sudah simpan dan keluar. Menyimpannya Ctrl O, tekan Enter, lalu keluar Ctrl X. Lalu kita restart.
interface Ethernet networknya. Perintahnya /etc/init.d/networking spasi restart. Jika muncul oke, kita cek dengan IP spasi A. Perhatikan apakah sudah masuk? Ya. 192.168.56 sudah masuk. Kita tes uji coba jaringan dengan perintah ping spasi 192.168.56.1. Oke, jika muncul replay maka otomatis sudah terkoneksi dan baik. Jika ini dia akan terus menghimpin secara terus-menerus. Kalau ingin stop tekan Ctrl C saja. Kalau Anda yakin perintah Anda benar tetapi masih tidak mendapatkan replay, coba dulu matikan firewall yang ada di Windows-nya. Nah, setelah kita menghubungkan, maka langkah berikutnya kita akan mengkonfigurasi sources list. Buat apa? Nah, sources list ini adalah file yang menyimpan konfigurasi untuk repository. Seperti kita tahu di Linux itu untuk melakukan instalasinya sangat mudah sebetulnya, asal kita terhubung dengan internet. Permasalahannya tidak semua kita memiliki akses internet seperti itu. Nah, di file yang saya berikan kemarin, saya sudah sertakan installer Debian 10, disk 1, disk 2, dan disk 3. Jadi kita memanfaatkan installer yang ada, lalu kita buat repository ke lokal saja. File yang kita konfigurasi adalah sources list. Perintahnya pico /etc/apt/source list. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini. Ingat, sama seperti yang tadi, jikalau dia tanda pagar, hanyalah komentar. Nah, karena kita pertama kali installnya yang ini, nah ini kita matikan dulu, kita berikan tanda pagar, lalu kita buat alamat yang baru. Mau ditambahkan di mana saja boleh, nggak masalah. Dep spasi kemudian kurung siku spasi yes, seperti ini. Baru kita tambahkan http:// masukkan IP-nya 92.168.56.1/debian/disk1/ baru kita masukkan kode Debian 10 itu adalah buster. Lalu coba kita besarkan buster, saya nggak hafal nih. Kita lihat di sini buster contrib main, buster spasi contrib spasi main. Oke, ini bagaimana kita tahu alamatnya ini ada 191.168.561, folder Debian di 1. Nah, ini tadi kita sudah cek di sini www Debian di 1, 2, 3 dibuktikan ketika diakses seperti ini. Nah, ini masih menggunakan alamat localhost. Coba kita gunakan alamat IP, bisa nggak? 92.68.56.1. Oke. Nah, seperti ini. Nah, maka menggunakan acuan ini yang kita pakai untuk memasukkan itu ke dalam perintah sources list-nya. Kalau sudah, karena tambahkan lagi dep trusted yes Pak, bisakah di copy? Bisa, cuma untuk belajar pertama ada baiknya Anda ketik saja dulu untuk memperlancar perintah-perintahnya dan membiasakan. Treatment dep Debian
Nah, jika sudah, Anda simpan, Ctrl O, lalu keluar, lalu kita update repositorinya, perintahnya apt min-get update. Nah, seperti ini. Ini sukses. Ini berarti sistem operasi kalian sudah terhubung dengan ke repositori lokal. Lalu perintah berikutnya apt min-get upgrade. Jikalau perintah ini gunanya untuk mengupgrade jikalau ada aplikasi yang baru, nah dia akan menyesuaikan dan mengupgrade. Oh, tidak ada juga. Oke, ini adalah tutorial untuk mengkonfigurasi sistem operasi Debian-nya ke repositori lokal. Terima kasih.